Nah, bagaimana videonya teman-teman? Bagus kan? Teman-teman memperhatikan kan? Oke, Pak Denny akan kasih sedikit pertanyaan tentang video tadi. Siap-siap menjawab ya. Pertanyaan dari Pak Denny. Dibuang kemanakah bayi Musa kecil? Dia kan diletakkan di sungai itu. Apa nama sungainya? Apa nama sungai tempat ibu Musa kecil menaruh Musa di situ? Jawabannya A. Sungai Nil, B. Sungai Gangga, C. Sungai Efrat, atau D. Sungai Brantas. Ada yang dikasih waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, betul. Jawabannya adalah Sungai Nil. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas 2 mukjizat Nabi Musa. Yang pertama adalah tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Yang kedua, tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. 2 mukjizat itulah yang mampu menolong Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun dan para penyihirnya. Bagaimana kisahnya? Pak Denny akan bercerita. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Begini ceritanya. Waktu berlalu, Nabi Musa pun sudah tumbuh menjadi besar dan sudah menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika itu, Nabi Musa datang kembali ke negerinya Raja Fir'aun untuk memperingatkan Raja Fir'aun agar dia tidak semena-mena dan tidak menjadikan dirinya menjadi Tuhan, agar tidak sombong. Datanglah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Dia berkata seperti ini, "Wahai Raja Fir'aun, hentikanlah tipu dayamu. Kalau tidak, Allah akan menyiksamu." Raja Fir'aun pun tidak terima diperingatkan seperti itu. Akhirnya menantang Nabi Musa untuk berkelahi lah mungkin ya kalau zaman sekarang. Nabi Musa pun menjawab tantangan Raja Fir'aun. "Baiklah, kalau memang seperti itu, kumpulkanlah para penyihirmu. Kita bertemu di suatu tempat yang lapang." Akhirnya, singkat cerita, Nabi Musa dan para penyihirnya pun bertemu di tempat yang lapang dan bersiap untuk bertarung. Para penyihir Raja Fir'aun pun menantang Nabi Musa. "Wahai Musa, sekarang letakkanlah tongkatmu." Nabi Musa menjawab, "Tidak, kamu yang duluan." Akhirnya, para penyihir Nabi Musa yang jumlahnya banyak meletakkan tongkatnya ke tanah masing-masing. Dan apa yang terjadi teman-teman? Semua tongkat-tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat banyak. Kemudian siap untuk menerkam Nabi Musa. Nabi Musa pun bingung, apa yang akan kulakukan? Tetapi di tengah kebingungan itu datang firman Allah. Mendengar perintah Allah tersebut, maka Nabi Musa segera meletakkan tongkatnya ke tanah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil dari para penyihir Raja Fir'aun itu. Akhirnya semua ularnya dimakan oleh ular dari Nabi Musa. Semuanya dimakan dan akhirnya para penyihir Fir'aun pun kaget. "Hah, apa yang terjadi? Kita kalah teman-teman." Akhirnya ada yang bersujud kepada Nabi Musa, ada yang meminta maaf, ada yang lari tunggang langgang. Semuanya kalah. Nah, melihat para penyihirnya yang kalah, Raja Fir'aun pun marah bukan main. Dipanggillah semua pasukannya. "Hai pasukanku, berkumpullah." Berkumpullah pasukannya yang sangat banyak itu dan bersiap untuk mengejar Nabi Musa. "Tangkap Musa sekarang!" Dikejarlah Nabi Musa. Nabi Musa pun lari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya Nabi Musa terhenti di tepi laut teman-teman. Tepi laut apa? Betul, tepi laut Merah yang ada di Mesir sana. Nah, ketika di tepi laut itu Nabi Musa kembali bingung.
Di belakang ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Di depan ada hamparan laut yang sangat luas. Akhirnya turun lagi firman Allah untuk menghantamkan tongkatnya ke Laut Merah itu. Tanpa pikir panjang, Nabi Musa pun melakukan. Dihantamkanlah tongkat itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Laut Merah yang tadinya luas seperti itu tiba-tiba membuka dan menciptakan jalan bagi Nabi Musa. Nabi Musa pun akhirnya melewati tengah-tengah Laut Merah yang sudah terbelah tadi, melewati di situ, dan pasukan Raja Fir'aun pun mengejar di belakangnya, masuk ke lautan yang terbelah tadi. Akhirnya ketika itu Nabi Musa sudah berhasil menyeberang Lautan Merah, tetapi Raja Fir'aun masih berada di tengah-tengah ini. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah Laut Merah kembali menyatu. Akhirnya Raja Fir'aun dan para pengawalnya mati tertimbun air atau tenggelam di Laut Merah. Nah, demikianlah cerita dari Nabi Musa, teman-teman. Orang yang sombong, orang yang takabur akan mendapat balasannya. Gimana teman-teman ceritanya? Seru kan? Sebelum kita lanjutkan ke hikmah, Pak Denny ada pertanyaan dulu. Pertanyaannya adalah, di laut apakah Raja Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? A. Laut Hijau, B. Laut Kuning, C. Laut Merah, dan D. Laut Biru. 5 detik waktunya untuk menjawab. Ya, betul, jawabannya adalah di Laut Merah. Kita lanjut. Nah, apa hikmah yang bisa teman-teman ambil dari kisah Nabi Musa tersebut? Pak Denny sudah mencarinya, setidaknya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang tua pasti sayang terhadap anak-anaknya. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya sepatutnya lah untuk berbakti kepada orang tua. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kita jangan pernah percaya pada ahli nujum atau ahli ramal, tukang ramal. Kita tidak boleh percaya karena semuanya itu pasti bohong. Yang ketiga, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya, terutama Nabi dan Rasul pasti ditolong oleh Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, kita jangan berdusta, jangan sombong, jangan takabur, dan jangan menyekutukan Allah. Karena ketahuilah, siksa Allah sangat pedih. Hikmah yang terakhir atau yang kelima adalah kita harus sabar untuk menghadapi semua ujian. Seperti saat ini teman-teman, di dunia sedang ada pandemi corona. Kita harus sabar menerima ujian ini. Karena kalau kita sabar, insya Allah nanti Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Oke, demikian video pembelajaran kali ini teman-teman ya. Jangan lupa, nanti akan Pak Denny berikan tantangannya. Tetap sehat, jaga semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.